Hertz dan 900. Bahkan yang terakhir itu 1200 dengan quadrupole. Ya, jadi dengan menggunakan analisis quadrupole kan biasanya menggunakan pacu balap itu yang lama, NMR yang lama. Sudah dibaca bukunya ya? Jadi untuk NMR yang lama itu analisisnya menggunakan pacu balap itu yang meluncur serut itu. Ya, jadi dianalisis satu persatu. Ya. Lalu yang untuk NMR seri terakhir yang 1200 MHz itu analisisnya sudah menggunakan quadrupole ya. Jadi ada empat kuat itu kan empat ya, quadrupole. Berarti ada 4 pole ya, positif negatif diatur sedemikian rupa sehingga sampel itu betul-betul di tengah. Ya, tarikan antara yang positif dan yang negatif itu dibuat sedemikian rupa letaknya sehingga sampel betul-betul di tengah dan itu bukan lagi oleh magnet besar tetapi oleh listrik yang di situ akan berubah menjadi medan magnet. Kan medan listrik dan medan magnet kan bisa saling bertukar. Demikian pula dengan listrik dan magnet ya. Nah, sehingga alat yang terbaru itu menggunakan quadrupole, di situ alirannya aliran listrik, tetapi di sekitar aliran listrik tentu ada medan magnet. Nah, medan magnetnya diatur sedemikian rupa dalam empat sudut itu sampel persis ada di tengah. Ya, dan itu menghasilkan resolusi yang sangat baik. Resolusi itu apa sih? Daya pemisahan antar puncak ini. Kalau kemarin saya memberikan penjelasan pada saudara, ada puncak-puncak yang tidak terbelah dengan baik, itu berarti instrumennya resolusinya rendah. Ya, frekuensi vibrasi yang ditimbulkan oleh medan instrumen tersebut kecil. Ya, alat yang pertama itu hanya 7, sekian Tesla ya. Lalu yang seri kedua 14, sekian Tesla dan yang berikutnya 21, sekian Tesla. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk software itu ada Jam Office 2012, ada Jam Office 2013 dan seterusnya. Dan itu pun juga berbeda dalam hal resolusi ini. Ya, resolusi. Sehingga yang di buku, karena di buku itu baru NMR tipe 300 Hz, maka kita peroleh yang namanya rentang dari chemical safe itu 0 sampai 10. Tapi begitu perkembangan instrumen menjadi 600 Hz, maka 2 kali lipatnya. Jadi ketemu 20. Nah, yang berikutnya lagi ya sekitar 40 dan seterusnya. Ya, itu untuk ini rentang dari chemical safe. Dengan demikian, kalau chemical safe-nya rentangnya lebih panjang, berarti dia daya resolusinya lebih baik. Ya, memisahkan puncak-puncak ini dengan sangat baik, ya begitu. Sehingga puncak yang tadinya kita melihatnya seperti gunung-gunung, ya itu akhirnya tinggal garis-garis begitu. Nah, ini pun juga kita lihat di dalam instrumen ini, coba perhatikan. Untuk yang jauh dari puncak yang lain, itu teresolusi dengan baik. Tapi puncak yang berdekatan, ya ini belum bisa teresolusi dengan baik. Ini termasuk efek-efek kopling yang kemarin sudah kita jelaskan ya, sudah saya jelaskan dan saya berpikir saudara sudah paham apa itu kopling. Ya, efek dari spin-spin yang berdekatan. Nah, saudara sekarang harus bayangkan terus ya, di dalam inti ada proton-proton yang saling mempengaruhi proton sebelahnya. Mereka sangat berdekatan. Nah, jadi atom-atom itu di dalam molekul letaknya itu bisa dekat, bisa jauh, juga tergantung dari ikatan kimianya. Ya, seperti itu. Nah, untuk ikatan-ikatan kimia yang pendek, yang dekat, akhirnya seperti ini. Ya. Mengapa kok ini menjadi pendek? Ya, itu juga pengetahuan bahwa ternyata molekul yang kita buat itu nggak lurus loh ya, nekuk-nekuk. Nah, ini kita bisa saksikan di sini.
bagaimana letak yang lebih jauh kok malah memiliki chemical shape lebih kecil seperti ini. Nah, ini 1,29, ini 1,31. Itu menunjukkan pada kita bahwa ikatan itu tidak seperti lidi lalu membujur melurus begitu enggak, tapi mereka bengkok-bengkok. Sehingga dengan bengkok-bengkok inilah maka jarak yang sesungguhnya ini yang dipotret oleh NMR ini. Ya, jadi nanti kalau saudara sudah menjadi eksekutor yang baik untuk instrumen ini, saudara akan mampu menjelaskan banyak hal. Ya, terutama kedudukan karbon-karbon di dalam molekul. Mereka jaraknya nggak ada yang sama persis, ya. Itu akan terlihat di sini. Ya. Baik. Nah, mari kita perhatikan benzen. Nah, ini ya. Jadi seluruh hidrogen yang ada di benzen ini memiliki jarak yang sama persis. Itu artinya apa? Artinya bahwa kedudukan kemagnetan dari seluruh hidrogen ini setara. Setara itu berarti juga memberi informasi pada kita semua bahwa mana yang sedang berikatan tunggal, mana yang sedang berikatan rangkap, itu tidak bisa kita rigidkan. Oh ini loh, ini yang tunggal. Oh ini loh, ini yang rapat, rangkap. Tidak bisa begitu. Karena dia terus mengalami resonansi. Sehingga panjang dan pendeknya itu sama semuanya. Ya, artinya elektron itu berputar terus resonansinya dari rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal terus begitu. Jadi dinamis berarti ya, untuk molekul benzen ini. Selain dinamis juga panjang dari ikatannya itu sama. Padahal sesungguhnya untuk ikatan tunggal dengan rangkap kan sudah beda panjang dan pendeknya. Nah, tapi dari informasi NMR mengatakan sama ternyata karena memberikan efek kemagnetan yang juga sama. Nah, dengan demikian, mana ikatan rangkap, mana ikatan tunggal tidak bisa didiskretkan ya, tidak bisa direalkan. Oh, ini yang rangkap, oh ini yang tunggal, tidak bisa begitu. Berarti menunjukkan juga bahwa molekul benzen ini dinamis. Ya, resonansinya dinamis. Itulah maka lalu banyak digunakan untuk senyawa-senyawa penyerap UV begitu. Agar dia juga terus melakukan resonansi. Nah, ini. Jadi kalau ada perbedaan, kemungkinan adalah seri dari chain of phase-nya. Tapi kalau itu tadi kecil sekali kok perbedaannya, sehingga kemungkinan kalau 12 dengan edisi yang 13 seperti itu. Kalau ada yang cukup panjang, nah itu pun berarti dari generasi yang jauh ya. Dari adik ke kakak, tapi cukup jauh jaraknya. Nah, mungkin yang 12 dengan yang 16, nah begitu. Itu juga akan menimbulkan perbedaan chemical shape. Ya. Apalagi kalau dengan yang NMR tipe generasi pertama dari instrumen, nah 300 Hz ya, kemarin saya sudah menunjukkan ya bagaimana pembentukan puncak-puncak di awal ya, di instrumen generasi pertama ya itu tidak terbelah dengan baik. Nah kalau ini tadi kenapa tidak terbelah dengan baik? Karena terjadi kopling-kopling. Mereka yang berdekatan memberikan efek kopling ya, kopling tetangga ya. Jadi sesungguhnya pembelajaran dari HNMR ini secara mikroskopik itu loh. Atom-atom di dalam molekul itu pun saling memberikan efek ya. Manusia dengan tetangganya juga memberikan efek ya. Jadi masih banyak sekali pengaruh-pengaruh dari kanan kiri ya, tetangga begitu, dan ini kalau dalam instrumen seperti ini. Oke. Baik, ini untuk benzen. Nah, lalu kita lihat benzen ini kan dia punya tetangga siapa? Semua ini setara hidrogennya. Ya enggak punya tetangga namanya. Berarti muncul sebagai singlet. Ya, mengapa kok tinggi? Ya, ini mewakili ada 6 hidrogen ya. Jadi 6 hidrogen ini termasuk cukup besar ya. Jadi tiap jumlah hidrogen akan meningkatkan tingginya puncak ya begitu. Jadi ini wakil dari 6 buah hidrogen yang ada di sini. Dengan chemical shape yang
setara semua, 7,26 semuanya. Ya. Baik. Lalu, nah ini kemarin sudah sama-sama kita cek ya bahwa metil asetat akan seperti ini. Ya, muncul satu puncak. Dari HNMR kita bisa tahu bahwa di situ metil yang pertama dan yang kedua, ya, meskipun sama-sama metil, mereka ternyata memiliki chemical shape yang berbeda. Kenapa? Karena dari efek saringan yang berbeda juga. Ya, yang langsung berikatan dengan O tentu terpental jauh. Ya, terpental jauh. Mengapa dia singlet? Dia tidak punya tetangga. HNMR tetangganya itu siapa? Tetangganya itu adalah karbon, hidrogen yang ada di atom tetangga, di atom karbon tetangga. Nah, ini tidak ada, ya, C tidak ada, H juga tidak ada, ya, sehingga tidak punya tetangga, berarti muncul sebagai singlet. Demikian pula dengan metil yang lebih dekat TMS, ya, yang terikat pada karbon, ya, punya chemical shape lebih kecil, berarti lebih dekat TMS. Dia pun juga tidak memiliki tetangga. Dia terikat pada karbon, tapi di sini karbonnya tidak mengikat hidrogen sama sekali. Ya, jadi tidak ada yang bergetar. Sehingga ya hanya dirinya sendiri saja. Ya, puncak tunggal tanpa tetangga. Ya. Kira-kira penjelasan saya sudah dipahami untuk yang bertanya tadi? Sudah. Baik. Saya lanjutkan lagi. Ini kemarin juga sudah kita bahas, tetapi ini kita bahas dalam estimasi yang dimungkinkan oleh CEM Office. Ini untuk molekul yang sama, tapi dari CNMR. Ya, berarti ada 3 karbon yang dieksekusi oleh instrumen ini. Ya, karbon, metil, dan karbon yang di tengah tanpa hidrogen tadi. Di dalam CNMR pun juga medan paling kuat adalah C-metil yang terikat pada karbonil ini. Ya, dia akan muncul di sini. Ya, demikian pula C berikutnya adalah C karbonil. C karbonil atau C metil ini? Saya tidak nunjukin penjelasan di bawah. Sebenarnya penjelasan di bawah ini ada. Ya, tapi saya biasakan saudara langsung menentukannya sendiri. Jadi kalau di dalam instrumen di dalam HNMR ataupun CNMR yang menggunakan CEM Office itu selalu ada keterangannya, ya kan? Jadi keterangan ini kan sebenarnya masih panjang, ya kan? Nah, tapi saya membiasakan saudara untuk melihat seperti ini. Jadi paling ujung ini adalah metil yang terikat pada karbonil. Lalu yang kedua ini metil ataukah C karbonil ini? Metil, Bu. Tuh, karena di sini hanya terikat 1 O. Sedangkan karbon di sini terikat 2 O. Jadi makin elektronegatif begitu. Ya, kerapatan elektron makin besar, efek saringan makin besar, dia akan terbaca makin terakhir, ya. Begitu. Ya, jadi ini adalah karbon yang terikat pada 2 oksigen atau karbon yang karbonil ini. Itu paling jauh dari TMS. Ya, ini adalah CNMR. Ya. Baiklah, kira-kira mahasiswa sekalian nanti kalau misalnya kita ujian hanya menggunakan ini, memprediksi ada apa di sana, kira-kira bisa enggak? Pasti saudara akan bilang, ini adalah karbon yang karena singlet, otomatis dia tidak punya tetangga, ini pun juga tidak punya tetangga, ini pun juga tidak punya tetangga. Nah, pikirkan
Bagaimana karbon-karbon itu bisa tersusun tidak punya tetangga? Berarti dia dipisahkan oleh unsur-unsur yang elektronegatif seperti oksigen begitu. Atau dia juga terikat tapi pada karbon yang nggak punya hidrogen. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Ya, kalau nggak saudara membuat satu ikatan di mana karbon itu terikat pada senyawa yang elektronegatif ya, atau karbon itu terikat pada karbon tanpa hidrogen. Nah, itu adalah alternatif yang bisa saudara sampaikan. Atau kalau misalnya ini ada senyawanya, lalu ini puncak-puncaknya saudara disuruh menentukan ini puncak ini milik siapa. Nah, itu tentu saudara tinggal melihat dari sini. Ya, tentu tas-tas awal ya mudah begitu. Tapi nanti kalau saudara sudah lulus dari mata kuliah ini, ya saudara memang harus mampu memprediksi ini dengan mengingat lagi. Ya, mengingat lagi bagaimana chemical shape itu dihitung ya. Oh, kalau sekian ini berarti karbon itu terikat pada O. Oh, terikat pada benzen. Nah, begitu ya. Nah, saudara perhatikan ini. Untuk chemical shape-nya ini kok rentangnya kok tidak 0 sampai 10 ya, seperti HNMR yang kita jumpai di buku. Nah, dengan demikian saudara akan sangat mudah menjelaskan, oh ini generasinya ya tentu generasi terkini ya, atau lebih modern jauh dibandingkan yang rentangnya 0 sampai 10. Ya, di buku itu adalah HNMR versi 300 MHz ya, yang awal sekali. Saudara lihat buku itu tahun berapa. Chemical shape-nya itu rentangnya 0 sampai 10 ya, begitu. Oke. Nah, ini yang kemarin kita perdebatkan. 1 kloro, 4 nitro benzen. Nah, kita kemarin kan sepakat ada 2 karakter hidrogen, yaitu yang berdekatan dengan klor, ya ini kan simetris ya. Yang berdekatan dengan klor itu ada 2 hidrogen, yang berdekatan dengan nitro juga 2 hidrogen. Mereka terbelah jadi 2 karena punya tetangga 1. Ya, baik yang dekat dengan klor, kita ambil salah satu. Ya, apakah yang kiri, apakah yang kanan, kita ambil yang bagian ini, dia punya tetangga hidrogen hanya 1, sehingga terbelah jadi 2. Demikian pula dengan hidrogen yang letaknya pada karbon yang lebih dekat pada nitro. Nah, dia juga punya tetangga hanya 1, begitu ya. Sehingga terbelah jadi 2. Nah, kemarin kita perdebatkan kira-kira mana yang jauh dari TMS. Apakah hidrogen yang dekat dengan klor ini, ataukah hidrogen yang dekat dengan nitro. Nah, kalau melihat klor dan N, paling elektronegatif adalah klor. Ya. Sehingga tentunya ini yang harusnya jauh, tapi saudara harus lihat sumbangan dari oksigen. Ya, sumbangan dari oksigen ini ternyata membuat kerapatan elektron makin besar di area ini. Sehingga dialah yang lebih jauh dari TMS. Ya. Ngelihatnya dari mana? Dari harga chemical shape berikut ini. Ya, ini. Ya, mana yang klor dan mana yang dekat nitro ya. Oke. Jadi dengan demikian NMR ini pun memberikan informasi banyak sekali ya kalau saudara mampu menjelaskan ya. Jadi dari sini sumbangan terhadap kimia organik juga besar keberadaan HNMR ini. CNMR juga begitu ya, memberikan info-info bahwa kerapatan elektron yang ada di area karbon atau hidrogen yang ada di dekat nitro dengan yang di dekat kloro, nah, ternyata lebih rapat area-area ini. Mengapa?
Karena N saja